Kalau kita lihat di dalam Alkitab, firman Tuhan tentang kesombongan itu begitu banyak. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan itu menentang orang-orang yang sombong. Saat kita ini hidup dengan kesombongan di hadapan Tuhan, maka kita menjadi musuh Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi musuh Tuhan, kita menjadi orang yang ditentang oleh Tuhan, maka sudah pasti semua yang kita lakukan tidak akan mungkin berhasil. Namun seringkali orang Kristen tidak menyadari, sebagai anak Tuhan seringkali kita tidak menyadari. Dan kita berpikir, saya nggak sombong sama Tuhan, apa yang saya sombongkan? Saudara, orang yang tidak mau menurut kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu tanda yang paling nyata bahwa kita ini sombong dan kita tidak nurut kepada perintah-perintah Tuhan. Orang yang sombong, yang pertama, dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, saudara, orang sombong sudah pasti melakukan cara-caranya sendiri untuk dia bisa mencapai tujuan dan maksudnya di dalam kehidupan. Dan segala kesombongan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebagai umat Tuhan kita sombong, maka kita tidak akan mengalami berkat Tuhan. Demikian juga untuk sebuah gereja. Kita berdoa gereja di tempat ini menjadi gereja yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ingat, kesombongan dapat memicu seseorang untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan memang kelihatannya tercapai. Tapi ingat, Tuhan menentang orang yang sombong. Saudara, apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai dalam hidup ini. Karena itu mari kita hati-hati bertindak. Sesuatu yang diperoleh dari hasil kesombongan pasti akan membawa kebinasaan. Hari-hari ini banyak orang terpacu untuk ingin menjadi kaya. Ya, apalagi dengan adanya sosial media, kita melihat, wah, orang berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Jangan pernah terpancing. Karena Tuhan mencari orang yang rendah hati. Kalau kita yang meninggikan diri, pasti jatuh. Tidak tunggu lama. Cepat minta ampun. Bagaimana kita bersikap sebagai orang rendah hati waktu engkau direndahkan? Terima itu sebagai sesuatu yang memang Tuhan izinkan. Ya, tidak usah berkata di mana harga diriku. Belum tahu dia. Mari kita belajar hidup dengan rendah hati. Kenapa, saudara? Karena Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Kalau engkau mau melihat peninggian dari Tuhan, buang segala benih kesombongan. Orang yang sombong itu suka berbantah dengan Tuhan. Bukan cuma dengan sesama. Kalau dengan sesama udah pasti. Kenapa? Karena orang sombong itu selalu merasa diri benar. Diberkatilah orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang rendah hati. Tetapi terkutuk orang yang tinggi hati. Kalau engkau mau lihat Tuhan pelihara hidupmu hari-hari ini, mari taat kepada firman-Nya. Mari tundukkan hati kita kepada Tuhan. Daripada kita jadi orang yang melawan Tuhan dan dilawan Tuhan, berbantah dengan Tuhan, lebih baik kita menjadi orang yang diurapi dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan diangkat tinggi Tuhan, saudara. Karena itu saya berdoa, biarlah segala kesombongan kita dihancurkan Tuhan. Waktu kita hidup dalam kesombongan dan tidak mau taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, itu artinya kita berbantah dengan Tuhan. Firman ini berkata, celaka orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kita ini hanya tanah liat. Kita ini hanya hembusan nafas. Sekali Tuhan bilang napas kita berhenti hari ini, berhenti, saudara. Kenapa Tuhan masih beri kita kesempatan hidup? Supaya kita punya waktu untuk bertobat. Supaya kita bisa belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita banyak introspeksi diri hari-hari ini. Ingat, kita ini hanya tanah liat. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Di mana ada periuk yang membantah pembuatnya dan berkata, kamu bikin apa saya? Biar kita berkata, Tuhan, kami ini hanya bejana. Engkau penjunannya. Kami mau taat kepadamu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan.
Waktu kita merendahkan diri, percayalah saudara, ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas hidupmu. Dia tidak pernah menahan kebaikannya terhadap orang-orang yang hidup takut akan Dia.